Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Hari ini kita akan bahas naif bias. Mungkin untuk perancangan pembelajarannya adalah setelah pre-proses adalah klasifikasi naif bias. Kemudian minggu depan kita akan belajar KNN atau Candidates Network. Seperti itu. Sehingga hari ini saya akan memberikan naif bias. Hari ini sebenarnya nggak terlalu panjang, singkat saja naif bias. Nanti saya harapannya teman-teman lebih banyak bertanya di sini. Naif bias. Teman-teman sudah belajar bias belum di probabilitas statistik? Sudah? Sudah, Bu. Ya, sip. Oke. Sekarang karena sudah, berarti saya lebih enak nih. Karena sudah, berarti kita tinggal, kalau teman-teman sudah kenal bias berarti sekarang tinggal nambahin naifnya. Nah, naif bias classifier. Basicnya masih pakai Bayesian. Nah, dia adalah metode classifier, mengklasifikasi. Teman-teman masih ingat klasifikasi? Masih, Bu. Beda klasifikasi dan clustering apa itu? Klasifikasi udah ada set kelasnya. Kalau clustering itu dikelompokkan secara berdasarkan persamaan antar objeknya, Bu. Sip, bagus. Asosiasi? Ada yang ingat asosiasi? Nah, lupa. Kalau asosiasi mencari keterhubungan antara variabel. Biasanya adalah market basket analysis. Seperti itu. Kalau saya recall lagi, mungkin kemarin sudah mungkin pernah dijelaskan kalau asosiasi itu seperti misalnya satu barang dibeli bersama dengan barang yang lain. Sebagainya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang klasifikasi. Klasifikasi itu adalah supervised learning. Supervised learning berarti pembelajaran yang terawasi. Jika yang ngawasi siapa? Label. Seperti itu, label atau kelas. Nah, harapannya kelas atau label itu berasal dari ahlinya. Seperti itu. Misalnya, kalau kemarin kita main-main sedikit dengan data hipertensi. Kemarin hepatitis atau hipertensi saya lupa. Hepatitis ya? Ya, kayaknya hepatitis. Nah, itu kan sumbangan dari orang, seperti itu. Sumbangan, kemudian dia yang melabeli adalah dokter, seperti itu. Memang ahlinya, gitu. Dapat datanya dari ahlinya, atau memang dari rumah sakit dan sebagainya. Nah, itulah kenapa klasifikasi namanya adalah supervised learning. Kemudian kalau naif bias adalah classifier, metode untuk mengklasifikasi, dia berdasarkan probabilitas. Pakainya teorema Bayesian. Nah, bahwa asumsinya adalah setiap variabel bersifat bebas atau independen. Setiap variabel bersifat bebas, tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Misalnya kalau kemarin, misalnya tekanan darah itu tidak ada hubungannya dengan misalnya HB-nya dan sebagainya gitu. Nah, atau contohnya di sini kita dikatakan naif karena menerapkan asumsi bahwa semua variabel bersifat independen, yaitu tidak adanya kaitan sebuah variabel dengan variabel lain. Padahal nyatanya jarang sekali ada kasus yang variabelnya tidak berhubungan. Misalnya saya punya buah. Kelasnya adalah jenis buah, apel, jeruk, sama pisang. Kemudian variabelnya adalah cirinya, variabel fitur atau cirinya, variabel bebasnya adalah warna, bentuk, dan diameter. Nah, warna misalnya, warna merah, bentuknya bulat, diameternya 5 cm, dia adalah apel. Warnanya kuning, bentuknya bulat, diameternya 4. Kemudian dia jenis buahnya adalah jeruk, atau kelasnya jeruk. Kemudian ketika warnanya kuning, bentuknya panjang, diameternya 15, dia adalah pisang. Nah, kemudian di sini
apakah benar-benar tidak ada hubungan antara warna, bentuk, dan diameter seperti itu? Nah, sebenarnya kemungkinan besar pasti ada hubungannya. Nah, kalau yang namanya apel, merah membulat, merah dan bulat, bukan merah memanjang seperti itu sebenarnya ada hubungannya, merah dan bulat seperti itu pasti ada hubungannya. Nah, tapi kita mengasumsikan di naif bias ini adalah tidak ada hubungan antar fitur seperti itu, nggak ada hubungannya, bahwa semuanya sendiri-sendiri. Nah, kemudian dasarnya adalah teori Bayesian. Ini teman-teman sudah masih ingat, misalnya ada X adalah sampelnya yang nggak punya label, kemudian Y adalah hipotesis bahwa X adalah data dengan kelas C, PY adalah hipotesis Y atau priornya, kemudian PX adalah peluang data sampel yang diamati, evidence-nya, kemudian PX given Y adalah peluang data sampel X bila diasumsikan bahwa hipotesis Y benar, likelihood. Asumsinya benar, likelihood. Kayaknya gitu. Nah, kemudian kemudian untuk masalah klasifikasi yang dihitung adalah posteriornya. PY given X. Kalau PX given Y adalah likelihood, kita akan nyari PY given X. Posterior. Nah, ya adalah apa? Hipotesis bahwa si Y ini benar untuk data sampel X. Y itu akan benar untuk data sampel X. Seperti itu. Ya, posterior, ini adalah likelihood, di sini adalah prior, ini adalah evidence. Nah, kemudian ingat bahwa metode naif tadi, naif bias ini, setiap variabel X bersifat independen. Nah, karena sifat independensinya ini, cara kita pakai naif ya, bukan biasnya langsung, tapi naif. Nah, kita asumsi variabel tidak saling terkait atau conditionally independent, maka PX given Y, likelihood-nya, nah, bisa kita anggap sebagai suatu perkalian dari apa? PX given Y. Ini kelas C adalah kelas dari setiap variabelnya atau fitur-fiturnya. Fitur 1, fitur 2, fitur 3, bayangkan tadi warna, bentuk, diameter, seterusnya. Maksudnya, misalnya, likelihood untuk misalnya, tadi data yang pertama, misalnya ada merah bulat sama diameter. Berarti probabilitas merah berupa apel, kemudian bulat berupa apel, kemudian 5 cm berupa apel, itu likelihood-nya berapa. Kemudian bisa juga di sini nanti berubah menjadi misalnya tadi sama merah berupa pisang, kemudian bulat pisang, probabilitasnya berapa, dan seterusnya. Ini adalah karena dianggapnya adalah independen masing-masing. Nah, jadi kita tetap menghitung semua kemungkinan probabilitas bahwa setiap fitur itu mungkin menjadi kelasnya siapa saja juga gitu. Nah, kemudian setelah kita double likelihood, kemudian lanjutnya adalah maka kelas labelnya nanti akhirnya PY given X-nya gimana? PY given X-nya, posterior probability-nya. Nah, dia adalah cari likelihood-nya dikalikan prior. Evidence-nya nggak masuk. Naif bias. Jadi likelihood dikalikan prior. Cari likelihood dikalikan prior yang maksimum. Nah, gampangnya kalau rumusnya di sini, PX-nya ini nggak ada, atau evidence-nya ini nggak ada. Likelihood dikalikan prior saja. Nah, itu adalah naif bias. Ingat kenapa seperti itu, karena variabelnya dia asumsinya adalah tidak saling terkait atau conditionally independent. Nah, jadi
Rumus naif Bayes kita adalah ini. Likelihood dikalikan prior. Likelihood dikalikan prior. Selalu diingat. Seperti itu. Misalnya saya punya data ini adalah data keputusan mau main tenis atau tidak. Seperti itu. Datanya ini adalah misalnya gini, sudah dikumpulkan misalnya ketika outlook-nya misalnya di luar itu adalah sunny, ada matahari, kemudian temperaturnya panas, kemudian kelembapannya tinggi, kemudian nggak ada angin, akhirnya dia akan bermain tenis nggak? Misalnya terlalu panas mungkin nggak kuat gitu. Kemudian ketika ada matahari, kemudian panas, temperaturnya tinggi, kemudian kelembapannya tinggi, kemudian anginnya juga gede, misalnya, dia juga nggak akan bermain tenis. Kemudian kalau dia sedang mendung, temperaturnya tinggi, kelembapannya tinggi, kemudian nggak ada angin, dia akan bermain. Overcast, mendung ya. Kemudian kalau dia hujan, temperaturnya ya anget-anget lah, sedang. Nah, kemudian kelembapannya tinggi, kemudian dia nggak ada angin, dia tetap akan bermain, dan seterusnya. Ini adalah data apakah seseorang akan bermain atau tidak berdasarkan kondisi-kondisi. Ini adalah fiturnya, kondisi atau ciri-cirinya. Outlook-nya, temperaturnya, humidity-nya, sama windy. Nah, ini adalah kelasnya. Play yes sama play no. Seperti itu. Kemudian di sini kita tahu betul bahwa kelasnya adalah, misalnya saya kasih yes adalah C1, yes-nya adalah C1, no-nya adalah C2. Play yes sama play no. Kemudian kita akan pelatihan model naif Bayes dari data ini. Data ini kita akan pakai untuk memodelkan. Nah, apakah seseorang akan bermain atau tidak berdasarkan ini tadi, outlook, temperatur, humidity, sama windy. Nah, di sini kita akan mencari probabilitas setiap nilai atribut terhadap kelas. Nilai atribut, ingat ya, nilai atributnya. Misalnya, sunny, apakah dia yes atau no? Overcast, apakah dia yes atau no? Dan seterusnya. Kemudian, hot, apakah yes atau no? Mild, apakah yes atau no? Cool, atau yes atau no? Dan seterusnya. Seterusnya kita akan cari. Nah, bahwa di sini anggapannya tidak ada hubungannya antara sunny dengan hot misalnya. Anggapannya ya kan, kita kan pakainya naif. Karena naif, anggaplah tidak ada hubungannya antara rainy dengan mild maupun cold. Nah, padahal kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau hujan kalau nggak ya anget ya adem gitu, misalnya nggak sampai panas banget gitu kalau hujan. Gitu. Kalau rainy ini mild, cold, mild, seterusnya. Nah, tapi anggaplah di sini kita karena ini adalah naif, kita anggap antara outlook dan temperatur dengan humidity dengan windy ini semuanya nggak ada hubungannya. Gitu. And then kita akan cari probabilitas setiap nilai sunny, overcast, rainy, hot, mild, cool, high, normal, true, false. Ini kita akan cari terhadap kelas play yes sama play no, C1 dan C2. Nah, dari outlook-nya, sunny misalnya, sunny di sini, nah, nih sunny di sini, no, sunny, no. Nah, sunny yang no ada berapa? Sunny no? 1, 3, Bu. 3, Bu. Rainy, sunny yes. Sunny akhirnya play yes. Sunny yes. 1, 2 saja ya. 2, Bu. Iya. Nah, jadi dari 5 sunny itu, 5 sunny itu yang yes-nya 2, yang no ada 3. Nah, sehingga apa?
Sani, bentar, nih. Sehingga yes-nya 2, no-nya 3. Nah, kemudian overcast juga. Overcast di sini, overcast semuanya yes. 1, 2, 3, 4. Overcastnya yes ada 4. No-nya nggak ada. Dan seterusnya. Rainy-nya ada 3 yang yes, 2 yang no. Nah, rainy-nya ada 3 yang yes. Yes, yes. Ini no. Kemudian ini yes, 3. Rainy no ada 2. Nah, ini perhatikan dulu yang outlook di sebelah sini. Nah, kemudian apa? Teman-teman hitung di sini, yang yes ada berapa? Yang yes ada yang berapa, yang no ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes-nya ada 9, no-nya ada? 5, Bu. No-nya ada berapa? 5. Oke. Nah, sehingga probabilitas untuk sunny yes adalah sunny yes, sunny-nya 2, yes-nya benar. Sunny yes, sunny yes, sunny yes. Mana nih? Adalah 2 per 9. Sunny no berapa? Sunny-nya 1/9. 3 per 5. Sunny yes ada 2. Dari total yang yes 9. Oh iya. Sunny no ada 3. Dari total yang no ada 5. Coba ini dulu, diresapi dulu sampai sini. Ini dulu aja, supaya jelas dulu. Jadi, kita punya sunny, ada kelas yes, ada kelas no. Sunny yes ada 2. Sunny no ada 3. Nah, total yes ada 9, total no ada 5. Sehingga probabilitas likelihood untuk sunny yes adalah 2 per 9. Untuk sunny no itu ada 3, dari total no-nya 5. Gitu. Silahkan diresapi dulu. Nah, kemudian misalnya overcast. Overcast di sini kita punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 overcast. Ada 4 overcast. Yang yes ada berapa? 1, 4, 2, Bu. 3, 4. Yang no? Tidak ada overcast yang no. Tidak ada. Berarti likelihood untuk overcast, probabilitas, sebenarnya ini P ya, probabilitas, gini aja. Probabilitas overcast yes adalah ada 4 dibagi total yes berapa? 9. 9, Bu. 9, begitu. No-nya otomatis adalah P overcast no adalah 0 per 5. Mol. Nah, kemudian contoh lain lagi kita pakai sunny aja, sunny. Ya ada kok sunny. Rainy 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rainy. Punya 5 rainy. Yang yes ada berapa? Rainy yes 1, 2, 3, Bu. 3, Bu. 3. 3. Yang no? 2. Yang no ada 2. Sehingga probabilitas rainy yes adalah 3 per 5. berapa? Yes 9. 9. Oh, 9. Yes-nya ada Oh, 9 iya. ya. Kemudian probabilitas untuk rainy no 2 per berapa? 5. 2 per 5. 2 per 5. Gampang ya?
Apakah mudah? Apakah belum? Ya, ya, Bu. Mudah atau belum? Belum mudah, Bu, belum. Nah, contoh lain lagi misalnya hot. Hotnya ada 1, 2, 3, 4. Hotnya ada 4 hot. Hotnya ada 4. Hot yes ada berapa? 2. Hot yes ada 2. Saya tulis di mana nih? Saya bingung. Hot yang yes ada 2. Berarti yang no 2 juga ya? No-nya 2. Benar? Ya? Benar, Bu. Yes, no, no. Oke. Sehingga probabilitas atau likelihood untuk hot yes adalah 2/9. Probabilitas hot given no adalah berapa? 2/5. 2/5. Jelas ya? Siap. Ya. Itu ceritanya. Nah, saya nggak langsung ke sini, takutnya nanti kelewat. Ini adalah ringkasannya semuanya. Nih, ya, hot yes 2/9, yang hot no 2/5, dan seterusnya, mild, cool, dan seterusnya. Semoga nggak ada yang salah di sini. Humidity, windy, dan seterusnya. Nah, kemudian probabilitas, jangan lupa ini priornya adalah play yes adalah 9 dari 14 totalnya. Ini adalah prior probability-nya benar. Ini adalah likelihood untuk setiap nilai fitur. Di sini kita punya prior probabilitas kelasnya. Play yes ada 9 dari total data 14. No ada 5 dari total data 14. Sehingga 9/14 sama 5/14. Gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Dari saya belum, Bu. Belum. Yang lain? Oke. Satu lagi? Belum ada, Bu. Belum. Oke. Ada 3. Nah, kemudian misalnya saya punya data baru, namanya dia sunny, overcast-nya sunny, kemudian temperaturnya mild, anget, kemudian humidity-nya normal, kemudian windy-nya false, nggak ada angin. Apakah dia akan bermain? Bermainnya yes atau no? Coba kita hitung pakai naive Bayes. Kira-kira bagaimana? Kita ngitung probabilitas satu-satu dulu, Bu. Sunny, mild, normal, dan false-nya berapa probabilitasnya? Terhadap? Yes atau no-nya, Bu. Ya, siap. Nah, kita hitung satu-satu. Sunny, mild, sunny, mild, normal, false untuk yes, sunny, mild, normal, false untuk no. Seperti itu. Nah, kita akan menghitung likelihood untuk setiap kelas. Yes sama no. I ini berarti I-nya 2 ya. Yes sama no. Kan C1 sama C2 tadi. C1 yes, C2-nya no. Nah, sekarang kita punya sunny yes sama sunny no. Mild yes sama mild no. Normal yes, normal no. False yes, false no. Nah, ini W-nya ini sini ya, saya nggak sebut ya, overcast, temperatur, humidity, windy, dan sebagainya. Nah, kita hitung likelihood-nya. Ingat, ini baru likelihood. Apa likelihood-nya? Perkalikan semua yang kelasnya sama. Yang kelasnya yes, kalikan kelas yes. Gampangnya gitu. Berarti untuk yes, berarti PX yes berarti adalah 2/9 kalikan 4/9, 6/9 sama 6/9 seperti itu. Kemudian untuk PX X ini ya, X ini X,
PX no adalah 3/5 dikali 2/5 dikali 1/5 dikali 2/5. Itu. Saya hapus dulu. Nah, itu. Nah, sehingga hasilnya adalah PX given yes. Ini data ini untuk kelas yes, likelihood-nya adalah 0,04. Sementara untuk no-nya adalah 0,019. Jadi likelihood-nya. Kemudian terakhir kita cari posterior probability-nya. Ini adalah posteriornya. Nah, posteriornya likelihood dikalikan prior probability. Nah, di mana prior probability untuk play yes adalah, tadi datanya ada, yang yes ada 9 dari total 14. Nih, nih yang yes ada 9 totalnya ya, dari total 4 baris data. Yang no ada 5 dari total 14. Sehingga prior untuk yes adalah 9/14, sedangkan no 5/14. Itu. 9/14, yang no-nya 5/14. Nah, ini adalah posteriornya. Kita hitung posteriornya dulu. Sehingga posterior probability-nya adalah ini sebenarnya adalah PCI given X sama dengan ini. Ini adalah posterior. Kebalikannya, nulisnya kebalikannya likelihood ya, nulisnya. Sehingga dia adalah likelihood kalikan prior. Jadi likelihood-nya yes dikalikan prior yes, 0,0439 dikali 9/14. Kemudian likelihood no dikalikan prior no. 0,0192 dikalikan 5/14. Hasilnya adalah ini. Nah, kemudian hasilnya kita mau play yes atau play no. Nah, ingat kita akan ambil nilai maksimum. Probabilitasnya yang paling besar. Maksimum. Sehingga kita akan ambil bahwa si X ini, dengan kondisi X ini, keputusan akhirnya adalah play yes. Probabilitasnya lebih besar. Kemungkinannya akan lebih besar, dia akan bermain. Dengan kondisi tadi, ada matahari, kemudian suhu udaranya anget-anget lah, gitu. Kemudian humidity-nya normal, kemudian nggak ada angin. Jadi dia akan bermain tenis. Sehingga kelasnya adalah play yes. Silakan diresapi dulu, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Saya untuk yang step ketiga yang cari nilai max, saya masih belum ngerti kenapa harus dikaliin sama semuanya ya, Bu. Kaliin semuanya yang mana ya, maaf? Dikaliin sama yes ya, sama probabilitas yes sama probabilitas no-nya, Bu. Kenapa harus dikali ya, Bu? Nah, ini priornya, Mas. Ini likelihood, ini prior. Balik lagi ke rumus naik ya. Yes. Yes tadi kan likelihood kalikan prior dibagi evidence. Itu. Ya. Iya, nah, Bu. Y ini adalah kelas. Bayangkan tadi adalah X, ya kan? Ciri-cirinya banyak ya, X1, X2, X3 gitu kan, X4 gitu kan. Yeah. Ini Y-nya adalah kelasnya. Yes atau no. Dikalikan priornya. Ini adalah prior. Probabilitas si kelas. C, ya. Gitu. Ingat tadi bahwa kita akan mengabaikan si X ini karena tadi bahwa variabel X bersifat independen. Jadi evidence-nya kita nggak akan pakai begitu. Nah, ini adalah likelihood bahwa pada akhirnya adalah posteriornya probabilitas CI given X
sama dengan PXCI dikalikan PCI. Cari yang maksimum. Oh ya. Ini ada. Nah, gitu. Ya, Apakah Bu. clear? Iya, clear, Bu. Sip, mantap. Clear. Kasih, Bu. Ada mak cengkling gitu, apa itu? Ada message ya? Saya nggak join dua nih. Apakah bisa membacakan pertanyaan yang ada? Atau bilang apa? Ada apa di message? Pertanyaan, Bu. Pertanyaannya apa? Bagaimana kita bisa menentukan kelasnya yang mana dari data yang ada? Lalu apakah priornya selalu peluang dari kelasnya kah? Mic-nya mati. Pertanyaan pertama tadi, minta tolong diulang. Saya sambil join dua nih. Bagaimana kita bisa menentukan kelasnya yang mana dari data yang ada? Yang kedua, lalu apakah priornya selalu peluang dari kelasnya kah? Iya. Yang pertanyaan kedua jelas, iya. Namanya prior, balik lagi ya. Namanya prior probability. Prior probability adalah peluang dari hipotesis Y, adalah prior. Hipotesis kelas, P kelas, probabilitas kelas. Nah, kalau gampangnya dari sini, probabilitas kelasnya bahwa kita punya play yes sama no, probabilitas yes-nya berapa, no-nya berapa dari data yang ada. Karena data kita cuma 14 baris, ya, kalau data real mungkin nggak akan cuma segini ya. Kalau buat apa namanya latihan di kelas cukuplah. Nah, karena data kita cuma 14 baris, sehingga probabilitas priornya, probabilitas play yes, prior hipotesis kelasnya, ini adalah apa? Berapa jumlah yes? Jumlah yes dibagi jumlah seluruh. Seluruhnya ada berapa? Ini nilalah kelasnya cuma 2 ya. Bisa jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Sehingga di sini kita punya jumlah yes adalah 9 dari totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Gitu. Begitu juga dengan no. Play sama dengan no, berarti dia adalah jumlah no dibagi jumlah seluruh. Ya, 5 dibagi 14. Ada 5 yang no dibagi 14. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa diperjelas, saya agak bingung maksudnya bagaimana. Diketik lagi juga boleh. Bagaimana kita tahu kelas? Nah, kelas yang mana maksudnya ini? Apakah maksudnya adalah pas ini atau yang mana? Yang bagian mana seperti itu? Untuk menentukan kelasnya dari data, Bu, contoh kelas yes dan no tadi. Oh, yang menentukan yes sama no ini, siapa yang bikin gitu ya? Ya, Mas. Bener nggak? Yang bikin adalah yang ahlinya atau yang punya data beneran. Misalnya kalau ini adalah bayangkan apa ya, kayak buat tempat apa ya. Misalnya orang punya sewaan tempat bermain tenis misalnya. Dia nyatetin tiap hari misalnya. Kalau lagi panas, outlook-nya ada matahari, kemudian panas, kemudian humidity-nya kelembapannya tinggi, kemudian nggak ada angin, ternyata nggak ada yang main tenis misalnya. Seperti itu. Siapa yang bikin itu ahlinya atau data real di lapangannya begitu. Oke, Mas, jelas nggak? Mas Albert.
Berarti akan sudah ada kelasnya ya Bu, di datanya. Jelas. Dari tadi kita bahas klasifikasi, Mas. Kalau klasifikasi jelas sudah ada kelasnya. Gitu ceritanya ya, Mas ya. Jadi saya tadi di awal sudah saya bahas bahwa kita akan membahas klasifikasi dengan naive Bayes. Naive Bayes ini adalah salah satu teknik atau pemodelan yang bisa digunakan untuk klasifikasi. Namanya klasifikasi pasti ada kelasnya atau labelnya karena dia adalah supervised learning seperti itu. Datanya memang sudah harus ada kelasnya. Kalau tidak ada kelasnya bagaimana Bu? Cari kelasnya. Carinya di mana Bu? Ahlinya. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kamu punya data saja tapi nggak ada kelasnya, bagaimana saya membuat kelas? Tanyakan pada ahlinya. Gitu. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Sudah jelas? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tidak ada yang berani jawab? Bu, nanti minta rekamannya. Kalau ya. Lalu-lalu juga baru saya download semalam. Saya agak susah nih, mengatur. Sekarang kalau setelah ditutup itu nggak langsung ada gitu, jadi agak delay karena mungkin karena panjang kali ya, mungkin dia ngerender dulu. Sudah? Kalau nggak ada saya lanjut. Ayo teman-teman, apakah masih ingat kenapa naive Bayes disebut naive? Kenapa Bayesian dikasih tambahin naive? Ada yang bisa jawab? Kenapa tadi naive? Karena punya asumsi apa? Bu. Nah, karena dianggapnya independen. Bersifat Iya, sip. Bahwa setiap variabel bersifat independen atau tidak ada hubungannya dengan variabel lain. Makanya disebut naive. Nah, kemudian formulasi naive Bayes bagaimana tadi? Likelihood dikalikan prior. Ya. Bisa diingat-ingat posterior adalah likelihood, maaf tulisan saya jelek. Ini online offline tetap jelek. Posterior jadi probabilitas apakah dia kelasnya apa dari suatu data. Nah, ini dia adalah X given C dikalikan prior. Oke. Itu adalah posterior likelihood kalikan prior. Ini adalah kita untuk mencari kelas berarti kita mencari posterior probability. Nih, cari kelas. Nah, kita sedang mencari posteriornya. Oke, kemudian kita lanjut beberapa kasus di naive Bayes yang pasti yang sering terjadi di lapangan seperti itu. Kemudian bagaimana jika kalau ada kasus lain data dia X-nya adalah dia overcast, outlook-nya overcast, mendung, kemudian temperaturnya melt, anget-anget gitu, humidity-nya normal, kelembapan udaranya normal, kemudian windy-nya false. Dia akan main tenis atau tidak. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini ada overcast yes, 49. Kemudian melt yes, 49. Normal yes, 69. 6/9. Windy yes. Windy false yes. Ada number 9. Nah, di sini
Kalau yes, ada nilainya. Tapi ketika no, ini ada no, 0, 0 per 5, berarti no ya. Dikalikan berapa aja, masih ingat bahwa rumus kita adalah semuanya perkalian. Cari likelihood, kemudian likelihood-nya dikalikan prior. Kalau kita menemu satu saja di sini ya, ini kan perkalian juga ya, perkalian X1, X1, C1, kemudian dikalikan X2, C2, dan seterusnya, sampai dikalikan priornya. Nah, karena ini perkalian sesekali ada 0, akhirnya adalah pasti plenonya pasti adalah 0, ya enggak? Bingung nggak? Nah, clear ya? Bingung nggak? Nggak bingung kan ya? Nah, ini kan ada 0 per 5 nih. Nah, mau ini ada nilai berapapun, kalau dikalikan 0, pasti akhirnya adalah, no-nya adalah 0. Zero probability pada overcast pleno. Sehingga nanti posteriornya pasti juga 0. Nah, apakah itu pasti 0? Ya belum tentu ya, belum tentu, karena tidak ada datanya saja, belum tentu akhirnya pleno, ya enggak? Play yes, mentang-mentang plenonya nggak ada gitu, belum tentu juga. Nah, maka dari itu untuk zero frequency problem, ini namanya zero frequency problem. Ini bagaimana jika sebuah nilai atribut tidak ada pada suatu kelas? Nilainya nggak ada di sini, 0. Nah, kita bisa atasi dia dengan Laplacian smoothing. Laplacian smoothing atau at-one smoothing. Tambah 1. Nah, tambahkan 1 untuk setiap nilai atribut. Tambahkan 1 semuanya. Nah, ini adalah menghindari zero probability. Nah, hasilnya nanti probabilitasnya atau estimasinya tadi kelasnya, perkiraannya itu tidak akan pernah menjadi 0. Seperti itu. Probabilitasnya jangan sampai 0. Posterior probability-nya jangan sampai 0. Gitu. Nah, tidak akan benar 0, juga akan menstabilkan estimasi probabilitas. Seperti itu, nggak akan jomplang. Nah, kemudian, bagaimana caranya? Tambah 1. Cuma tambah 1 aja. Tapi diingat nilai atribut. Kelasnya tidak ditambah ya. Ini kan kelas nih. Kelasnya ini jangan diotak-atik. Di atribut 1, 2, 3, 4 ini kita tambahin. Yang awalnya 2 menjadi 3, yang awalnya 4 menjadi 5, yang awalnya 3 menjadi 4, dan seterusnya. Nah, di sini juga awalnya 3 menjadi 4, awalnya 0 menjadi 1, awalnya 2 menjadi 3, gitu. Ya, jadi pembaginya juga berbeda dong, Bu. Iya, pembaginya juga berbeda, karena ini adalah smoothing. Ya, ini di smoothing. Nah, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 5, 12, berarti 3 per 12. Di sini 4, 5, 5 tambah 3, 8, berarti 4 per 8. Menyesuaikan sama jumlahnya di sini. Nah, apakah bisa berbeda? Bisa. Teman-teman perhatikan antara temperatur sama humidity. Di sini 12 sama 8, ini 11 sama 7. Karena nilai atributnya di sini 3, di sini cuma 2. Gitu. Jadi, pembaginya akhirnya bukan, jadi totalnya nggak 14 dong, Bu. Iya, nggak 14. 12 tambah 8 itu 20. 11 tambah 7 itu berapa? 18. Beda kan? Nah, ini sudah dilakukan smoothing, Laplacian smoothing, at-one smoothing. Seperti itu. Nah, khusus untuk atribut atau fitur. Kelasnya tidak. Gitu. Apakah sampai sini jelas? Apakah panas?
Uts. Ibu saya mau nanya dong, Bu. Ya, silahkan. Itu kan yes-nya kan 9 ya, Bu ya. Kok di pernya jadi 12 sama 12 semua, Bu? Saya masih bingung, Bu. Itu kenapa bisa begitu? Kan ditambah 1, Mas tadi. Yang ditambahnya bukan jumlah yes-nya kan, Bu? Ya ditambah ini ya jumlah yes-nya. Jadi yes-nya tambahin 1, non ditambahin 1, semuanya tambahin 1. Setiap kondisi ditambahin 1. Misalnya, sunny yes, sunny no. Overcast yes, overcast no. Rainy yes, rainy no. Temperaturnya hot yes, hot no. Semuanya ditambah 1, Mas. Oh, baik, Ini Bu. tambah 1, 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 semuanya 1. Nah, sehingga pembaginya juga akan berubah kan? Kalau di sini totalnya adalah 9 misalnya, di sini totalnya adalah 12. Ya enggak? Oh, iya, Bu ya. Iya. Gitu. Jadi mengikuti begitu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi bayangkan namanya Laplacian smoothing ini atau at-one smoothing ini, bayangkan dia ditambah 1 untuk setiap kemungkinan. Tapi tidak di kelasnya ya, cuma di atributnya. Bayangkan ada 1 lagi. Gitu. Tambah lagi sunny yes, 1 lagi sunny no-nya, tambah 1 lagi overcast yes, 1 lagi overcast no, tambah 1, dan seterusnya. Nah, itu adalah smoothing. Supaya tadi menghindari zero probability. Supaya tidak ada yang probabilitasnya 0. Gitu. Ada yang lain? Kalau ini sudah jelas. Bu, maaf izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Tadi kan kelasnya nggak ditambahin 1, Bu. Yang at-one cuma yang selain kelas. Nah, itu apa nggak mempengaruhi, Bu? Karena yang lainnya udah ditambah, istilahnya jadi kayak datanya nambah, sedangkan kelasnya justru yang itu ntar kan dikaliin sama akhir, tapi nggak ditambah 1, Bu. Datanya nggak ditambah, Mbak. Saya luruskan lagi, datanya nggak ditambah, bahwa kita menambahkan setiap nilai atribut saja. Ini nggak ada data yang bertambah. Oh, jadi terus dikalinya tetap sama 9/14, Bu, Iya. walaupun udah pakai Laplacian. Iya. Oh iya. Terima kasih. Karena di sini tadi adalah apa tadi? Di sini adalah prior. Beda ya? Iya, Dan di sini adalah likelihood-nya. Ya, ya. Oh, iya, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Likelihood, ya. Nah, yang kita otak-atik adalah yang di fiturnya atau atributnya. Kelasnya jangan diotak-atik. Gitu. Ada lagi? Mungkin ada yang mau meluruskan kesalahpahaman? Atau mungkin ada salah di sini? Ada yang sesuatu? Tidak ada? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, saya lanjut ya. Nah, kemudian mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi, misalnya kan masih kasus yang sama. Kita punya outlook-nya overcast, temperaturnya cool, humidity-nya high, windy-nya true. Nah, kemudian kita sudah menghindari zero probability dengan Laplacian smoothing. Nah, apakah seseorang akan bermain dengan kondisi cuaca seperti ini? Kira-kira play yes atau no? Berarti bagaimana? Probability yes. Given X-nya adalah bagaimana ini probabilitas? Overcast. Yes. Terus? Overcast no, Bu. Ini ya, ini untuk yes dulu ya, Mas ya. Oh, ya. Ini misalnya X. Nah, kemudian kita mau mencari posterior probability. Apakah benar probabilitasnya ini adalah benar? Yes. Apakah play-nya adalah yes? Untuk data ini, X. Outlook-nya overcast, temperaturnya cool, humidity high, windy-nya true. Apakah berapakah probabilitas
akhirnya dia akan play yes. Given data. Nah, berarti kita adalah nyari probabilitas untuk likelihood-nya, probabilitas overcast given yes dikalikan probabilitas Cool yes. Cool, yes, Bu. given yes. Oke, pintar sekali. Dikalikan probabilitas Highest high yes. Dikalikan dan windy. Yang true. true yes. True, yes. True yes. Nah, jangan lupa ini baru likelihood dikalikan prior, probabilitas yes. Ya. Nah, sehingga overcast yes ada 5/12. Ini sudah Laplacian smoothing ya, 5/12 dikalikan full yes, full yes 4/12 dikalikan high yes 4/11 dikalikan true yes, windy true yes 4/11 dikalikan probabilitas yes atau prior yes 9/14. Seperti itu. Nah, bisa sambil dihitung, minta tolong. Kemudian berikutnya adalah probabilitas no untuk data X. Misalnya data namanya X ya. Probabilitas no untuk data X berarti sama probabilitas overcast given no. Dikalikan probabilitas full given No. no. Dikalikan probabilitas High high even no. given no. Dikalikan probabilitas true Even no. given no. Nah, terakhir, jangan kalian lupa likelihood dikalikan prior, probabilitas no. Nah, sehingga ia adalah apa tadi? Overcast no. Overcast no adalah 1/8 dikalikan full no. Full no 3/8 dikalikan high no. High no 5/7 dikalikan true no. True no 4/7. Bagaimana yang mengetik-ngetik apa namanya kalkulator? Berapa ini hasilnya? Yes. Saya dapatnya 0,0118, Bu. 0,0118 begini. Ya, itu yang saya dapat segitu. Cuma mungkin yang lain untuk yang no, dicoba boleh. Per 8, 3/8, 5/7, 4/7. 0,019 ya enggak? Ya enggak? 0,0191. Atau dia 15/784. Bener enggak? Ada yang nyoba? Sama, Bu. Sama ya. Yang atas sudah benar juga ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang di sini 0,0118, di sini 0,0191. Manakah yang maksimum? Yes atau no? No, Bu. No. Probabilitas no lebih besar. Sehingga yang no itu belum dikali 5/14 ya, Bu? Oh iya benar, dikalikan 5/14, benar sekali. Itu kan yang kelewat. Terima kasih, Mbak. Saya sekarang minta tolong dikalikan 5/14. Dulu
Hasilnya berapa ini? Kalau saya nggak salah ngitung 0,0068. Ya, 0, 0,0. Iya, Bu, 0,0068. ini. Iya. Ya, sip. Nah, sehingga maksimumnya yang mana nih? Yes. Ini atau Yang ini? yes, Bu. Yes. Yes. Karena nilai maksimumnya adalah di probabilitas yes ya, given x, maka untuk x ini adalah kelasnya play yes. Seperti itu. Clear ya? Mudah kan? Nggak ada yang mau nyaut. Aduh. Mudah nggak? Belum nemu soal yang lain, Bu, soalnya. Oke, belum nemu soal yang lain. Sebenarnya saya ada soal lagi. Tenang saja. Tak pikir nggak terlalu susah lah, insya Allah. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Berarti kita review lagi dari awal bahwa dikatakan naif karena dia menerapkan asumsi bahwa setiap variabel adalah independen atau tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian dasarnya adalah teori Bayesian. Kemudian naif Bayes classifier ini ada sama ya, teori Bayesian, posterior sama dengan likelihood dikalikan prior tanpa evidence saja. Kemudian fungsinya ada posterior adalah likelihood dikalikan prior itu. Kemudian dia adalah cari nilai kelas yang maksimum, probabilitas terhadap kelas yang maksimum. Itu. Kemudian and then apa tadi? Priornya adalah prior ada di kelas, prior kelas. Nilai kelasnya probabilitasnya berapa itu adalah prior. Di sini misalnya priornya no-nya ada 5 dari 14, berarti 5/14 prior untuk play no. Kemudian prior untuk play yes ada 9 dari total 14, sehingga priornya adalah 9/14. Seperti itu. Kemudian apa namanya untuk likelihood-nya adalah sesuai nilai dari fitur atau atribut. Sunny yes berapa, sunny no ada berapa dibagi dengan jumlah yes, jumlah no, sesuai ya, disesuaikan gitu. Bahwa di tahap training atau pelatihan untuk naif Bayes, dia akan mencari probabilitas setiap nilai atribut terhadap kelas. Begitu. Nah, setiap nilai atribut terhadap kelas, sunny no, sunny yes, overcast no, overcast yes, dan seterusnya. Nah, tadi gampangnya tadi nyari likelihood tadi. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat ini, gampangnya ini udah dapat ya, udah dapat semua nih 2/9 dan sebagainya. Data yang datang apa lagi, misalnya tolong prediksi ini X gitu. Nah, kita tinggal memakai dari sini. Tinggal kita pakai saja gitu. Nah, X-nya apa aja istilahnya. Mau overcast apa, temperatur apa, humidity apa, windy apa, dan sebagainya. Nanti kita tinggal menggunakan pemodelan atau probabilitas yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian hati-hati dengan zero probability. Zero probability atau probabilitas 0, dia bisa diatasi dengan salah satunya adalah advanced smoothing, pakai smoothing. Seperti itu. Yakni apa? Menambahkan 1 untuk setiap nilai atribut. Ingat, nilai atribut, bukan nilai kelas. Nilai atribut. Ditambahkan 1 semuanya. Nah, kemudian hasilnya nanti akan apa? Probabilitasnya tidak akan bernilai 0.
posteriornya tidak akan sebenarnya penuh seperti itu. Nah, oke. Sip. Apakah ada pertanyaan atau komentar atau closing dari teman-teman? Jika tidak ada, saya akhiri. Dari saya cukup. Cukup satu. Ya. Dari saya cukup, Bu. Sampai tiga. Cukup, Bu. Dua. Cukup. Tiga, oke. Saya tambah 2 lagi. Cukup, Bu. 4, Cukup. 5, 6. Saya rindu mendengarkan suara kalian. Kalau ngajar kayak gini, saya merasa sendirian banget. Oke, saya Discord ya. Oke. Saya stop sharing. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman yang bisa on cam silahkan on cam, yang nggak bisa nggak apa-apa. Ini saya juga cuma bisa melihat 49 orang dari total 71 ya. Saya lihat di bagian nanti HP. Jadinya nanti 70. Ini kepanasan diklik. Oke, saya akan menghitung sampai 10. Setelah hitungan ke 10, saya akan screenshot itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Print screen. Ini jangan lupa teman-teman isi absen, jangan lupa isi absensinya presensi ya. Jadi nanti kalau sudah diminta untuk kehadiran itu ada gitu. Teman-teman juga sudah screenshot ke kita tertib administrasi saja gitu. Mungkin sekian kuliah hari ini. Tunggu kuisnya. Ada kuis Bu, ada paling soalnya 3-4 biji ya, maksimal 5 lah. Nah, pokoknya harus ada terus tiap minggu supaya teman-teman ada kegiatan dan mau membuka lagi, mau belajar lagi dan sebagainya. Ya, pokoknya dosen yang ini akan merepotkan kalian terus sampai akhir. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Ingat ya, yang penting nomor 1 adalah happiness, kebahagiaan ya. Mungkin bisa diresapi dari mana kita akan mendapatkan kebahagiaan adalah dari ketenangan hati dan sebagainya. Kita akan raih ketenangan hati dan kebahagiaan tersebut dengan cara yang baik. Dengan cara baik, dengan jalan yang baik, hasilnya juga akan baik insya Allah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Izin pamit ya Bu. Ya, silakan. Link absen di mana Bu?